Shalom, salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada, saya menyapa saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, di Singapura, Taiwan, Kamboja, Hong Kong, Rusia, dan Amerika Serikat. Senang berjumpa kembali menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari Tuhan buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Matius 24 ayat yang ke-35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Puji Tuhan. Saudara, membaca firman Tuhan setiap hari dan merenungkan firman itu siang dan malam adalah bagian yang sangat penting dalam hidup orang percaya. Tapi sayang, banyak orang Kristen menganggap remeh dan sepele hal membaca firman Tuhan ini, saudara. Itulah sebabnya mereka jarang sekali membuka Alkitab, kecuali kalau pergi ke gereja. Mari kita perhatikan apa yang Tuhan nasihatkan kepada Yosua saat ia dipercaya untuk memimpin bangsa Israel, menggantikan Musa. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dalam ayat tersebut jelas sekali dinyatakan bahwa kunci supaya perjalanan hidup kita berhasil dan beruntung atau diberkati adalah kita harus tekun membaca firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, dan merenungkan siang dan malam, serta melakukannya dengan setia. Dengan jalan itu, firman Tuhan akan membantu kita berdiri tetap kuat dan kokoh dalam masa-masa yang sulit. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Membaca firman Tuhan setiap hari dan merenungkannya membuat hidup kita makin berkenan kepada Tuhan, karena kita telah membentuk suatu pola hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah kunci untuk diberkati Tuhan, saudara. Tidak seorang pun sanggup membangun rumah yang tahan terhadap terjangan angin, badai, dan banjir tanpa terlebih dahulu membangun pondasi yang kuat bagi rumah itu. Begitu pula dalam bangunan rumah rohani kita juga harus dibangun di atas dasar firman Tuhan sebagai pondasinya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Doa adalah kunci berikutnya, saudara. Doa adalah kekuatan rohani yang sanggup mematahkan setiap siasat iblis. Karena itu, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Firman Tuhan dan doa adalah kunci penting mencapai keberhasilan hidup kita, saudara. Meski berada di tengah badai persoalan, jika kehidupan rohani kita dibangun di atas pondasi yang kuat, kita akan tetap kokoh berdiri. Sebaliknya, orang Kristen yang kehidupan rohaninya dibangun di atas pasir akan mudah hancur saat diterpa badai, stres, frustasi, menyalahkan Tuhan, dan lalu meninggalkan Tuhan. Membangun di atas batu atau pondasi yang kuat artinya mendengarkan firman dan juga melakukan firman itu. Sedangkan orang yang membangun di atas pasir adalah orang yang mendengarkan firman, tetapi tidak melakukannya. Itulah sebabnya mengapa Tuhan mengizinkan kita berada di padang gurun atau mengalami badai persoalan, yaitu untuk membuktikan
Apakah kita sudah tinggal di dalam firman Tuhan atau belum? Dengan adanya masalah atau badai persoalan kehidupan rohani, seseorang akan terlihat kualitasnya, saudara. Dengan adanya badai persoalan membuat kita harus secepat mungkin untuk tinggal dalam firman, sehingga kita memiliki kekuatan untuk menghadapi setiap badai yang ada. Saudaraku, orang Kristen yang hidup dalam firman pasti akan tetap teguh berdiri meski berada di tengah badai, karena ia tahu benar bahwa jika Tuhan mengizinkan hal itu terjadi, pasti tidak melebihi kekuatan dan dia selalu menyediakan jalan keluar. Ada tertulis, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Namun jika kehidupan rohani kita dibangun di atas pasir, kita akan mudah terhempas ketika badai persoalan datang, karena kita tidak berakar kuat di dalam firman yang dikatakan seperti yang dikatakan Ayub. Mereka menjadi seperti jerami di depan angin, seperti sekam yang diterbangkan badai. Kita tahu bahaya seperti sekam, saudaraku. Oleh karena itu, saudara, mari kita terus melekat kepada Tuhan dan hidup seturut oleh firman-Nya. Badai kehidupan boleh terjadi, tetapi bagi setiap orang percaya, ada jaminan pertolongan dari Tuhan, dan kita akan berdiri kokoh di dalam Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa tinggal dalam firman Tuhan, sehingga setiap saat kami berdiri kokoh dan kuat saat menghadapi keadaan yang sulit. Mampukan kami melakukan firman-Mu dengan setia, ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Kamboja, Rusia, dan dimanapun mereka berada, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang menghadapi kesulitan, pergumulan, goncangan, mari Tuhan tolong mereka, bebaskan mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka, buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, pendidikan, bisnis, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dosa, mari ya Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan di segala kehidupan. Mari Tuhan berikan belas kasihan bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami dapat mengatasi. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, berkati negeri kami, dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami boleh kembali lagi hidup normal. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar surat doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati melalui firman Tuhan. Mari saudara kita tetap semangat dalam Tuhan, jangan berputus asa, tetap berdoa, bersuka cita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.